Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Para dulur kadang tani yang dirahmati Allah, waktu selalu terus berjalan. Musim selalu berganti dan zaman pun juga berubah. Begitu juga dunia pertanian jelas selalu berkembang sesuai dengan tuntutan zaman, sesuai dengan teknologi yang berkembang. Maka dari itu dituntut seorang petani itu harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Jika petani itu bertahan seperti petani tempo dulu, maka bisa dipastikan petani itu akan ketinggalan zaman. Untuk itu menurut RHM Tani Jaya, untuk supaya jadi petani hebat itu kuncinya ada dua, yaitu yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah seorang petani itu akan bisa jadi hebat. Petani masa kini yang hebat itu apabila mau update dan upgrade. Yang pertama, petani bisa sukses dan hebat manakala dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dunia pertanian itu adalah dunia yang susah ditebak. Karena apa? Karena pekerjaan petani itu tidak bisa langsung secara instan, sekarang menanam besok bisa memetik hasilnya, tidak begitu. Harus menunggu waktu. Nah, menunggu waktu itulah butuh kesabaran. Nah, menunggu waktu itu kadang bisa sukses, berhasil tanamannya, kadang juga gagal. Nah, untuk menanggulangi hal seperti itu, maka seorang petani harus mempunyai iman dan takwa. Karena apa? Jika seorang petani itu sampai gagal, tanamannya mungkin tidak sesuai dengan harapan, maka bisa jadi petani itu akan berputus asa. Petani itu akan mengeluh, berputus asa sehingga gelap mata, bisa akhirnya sampai bunuh diri. Itu kalau tidak punya iman dan takwa. Nah, ketika petani sukses itu bagaimana supaya tidak sombong, supaya tidak menimbulkan alam murka, maka seorang petani kalau sukses, maka diharapkan petani itu ingat bersyukur kepada Allah dengan mengeluarkan apa yang menjadi tanggungannya, yaitu berzakat. Nah, kemudian yang kedua, petani bisa hebat manakala petani itu mau update dan upgrade. Update itu apa? Update itu adalah petani yang selalu mengikuti ilmu, harus tahu ilmu, perkembangan ilmu pertanian pada masa kini. Nah, setelah mengetahui ilmunya yang berkembang pada masa kini, maka harus upgrade. Upgrade itu menerapkan. Nah, ilmu yang didapat itu diterapkan, dipraktekkan di lapangan. Bukan hanya sekedar sebagai pengetahuan tok, tapi betul-betul dipraktekkan di lahan. Nah, kalau tidak seperti itu, maka petani itu akan ketinggalan zaman. Kalau petani itu hanya mengandalkan petani tempo dulu, ala dulu, maka petani itu akan tidak bisa sukses. Contoh saja, dulu kenapa orang tua dulu, petani dulu itu tidak ada yang namanya fermentasi, tidak ada apa itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kotoran kambing,
pupuk kandang langsung dibawa ke sawah, tidak ada masalah, tidak akan terjadi jamur dan seterusnya. Kenapa? Karena memang organisme pada waktu itu di sawah itu masih sangat-sangat mayoritas, masih banyak sekali. Sementara sawah sekarang sudah kebanyakan kimia. Sehingga kalau pupuk kandang dibawa ke sawah sekarang, kalau tidak difermentasi lebih dulu, maka akan terjadilah jamur. Akhirnya ketika tanaman itu ditanam, ketika tumbuh, akhirnya jadilah layu, fusarium dan seterusnya. Nah, seperti ini namanya ilmu yang sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini. Untuk itu petani itu harus mau mencari ilmu. Kenapa tanaman saya kok begini, kok layu, kok kurang sehat. Nah, ini ada ilmunya, banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita dapat mungkin dari bertanya pada sarjana-sarjana pertanian, atau mungkin PPL yang ada di desa kita masing-masing. Atau mungkin juga bisa, kalau petani muda bisa melihat di YouTube di HP-nya masing-masing. Nah, kemudian setelah dapat ilmu itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari ketika bertani. Nah, itu para dulur tani, menurut RHM Tani Jaya, bahwa petani yang bisa dikatakan petani hebat itu petani yang mempunyai dua kunci, yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, serta yang kedua adalah petani itu harus mau update dan upgrade. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan, pengalaman dari RHM Tani Jaya. Kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat, dan semoga kita semuanya tetap selalu dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.